Bab 1721, Tugas Acak Serial. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Pengenalan, berapa banyak. Mata Yesuan berbinar. Liu Zeng juga sangat murah hati, dan langsung mengambil tas. Setelah Yesuan melihat barang-barang di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi puas. Ternyata itu adalah peri dengan level yang lebih tinggi dari Xianxi, dan ada beberapa harta surgawi. Hati Yesuan gembira, dia memperkirakan bahwa barang-barang ini setidaknya dapat memungkinkannya untuk menerobos ke San Pinzen. Baiklah, aku akan membawamu untuk menemukannya. Yesuan segera setuju, dan penyihir itu sudah ditandai oleh perintah pembunuhan kematiannya. Tidak sulit untuk menemukannya. Oke, kamu injak pedang terbang ini. Liu Zeng tidak omong kosong, dan dia kehilangan pedang terbang. Pedang terbang ini dikendalikan olehnya. Yesuan menaiki pedang terbang dan mengikuti tim. Sebenarnya, orang-orang di belakang Liu Zeng tidak mengerti mengapa Liu Zeng akan mencari Yesuan. Bagaimanapun, Yesuan hanyalah peri sungguhan. Bahkan jika dia melihat penyihir itu, tidak dapat menemukan posisi pasti orang lain sekarang. Namun, Liu Zeng tidak berpikir demikian. Apakah semudah itu untuk bisa menginjak pedang terbang dan menyeberangi lautan jiwa? Bahkan jika itu adalah makhluk abadi bercabang 5, saya khawatir saya tidak dapat menyeberangi lautan jiwa sendirian. Tentu saja, jika Anda menggunakan kunci untuk menerbangkan perahu, itu akan berbeda. Jika ada kunci besi, mengapa Yesuan harus menggunakan pedang terbang untuk bergegas? Yang terpenting adalah dengan mata Liu Zeng selama bertahun-tahun, saya merasa bahwa Yesuan berbeda. Satu-satunya hal yang memberi Yesuan kepadanya adalah bahwa dia adalah seorang penyanyi. Bagaimanapun, dia adalah peri 9 bagian. Jika dia bisa menangkap pemuja, tidak akan menjadi masalah untuk menghabiskan 100 kali. Ke arah itu, karena dia telah menerima barang-barang pihak lain, Yesuan tidak omong kosong, menunjuk ke barat daya. Bagaimana kamu tahu bahwa pemuja ada di arah ini? Salah satu tim bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Sebelum penyihir itu membuka cincin pembunuhan, saya meninggalkan tanda padanya untuk menghindari pengejarannya. Yesuan menjelaskan, atas dasar keabadian sejatimu, aku juga ingin meninggalkan jejak pada iblis tingkat keabadian sejati kelas 9. Seseorang segera membalas, orang-orang yang hadir, alamnya setidaknya 7 peri sejati yang baik, lebih tinggi dari Yesuan bukanlah jejak. Yah, setidaknya kita tahu bahwa kultivator itu ada di lautan jiwa, dan memeriksanya ke arah adik laki-laki itu. Kata Liu Zeng, pada saat ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, aku tidak tahu, mengapa Kapten Liu begitu mempercayaiku. Aku hanya bisa berjalan dengan pedang dan menyeberangi jiwa laut. Meskipun kau bukan yang pertama, tapi aku telah melakukan ini dengan alam peri sejati, aku hanya pernah mendengar satu. Namun, jika itu benar, aku memilih untuk percaya padaku. Perasaan, Liu Zeng tersenyum. Ternyata, Yesuan mengangguk sedikit dan tidak bertanya lagi. Jika kau berhasil menangkap penyihir itu, terima kasih. Liu Zeng berkata, meyakinkan, tandaku masih ada, aku pasti bisa menyusulnya. Kata Yesuan, jadi yang terbaik. Liu Zeng mengangguk sedikit. Awalnya, Yesuan telah meninggalkan jiwa laut, tetapi menemui ini, pada kenyataannya, sebagian besar alasannya adalah bahwa pemuja itu pernah ingin membunuhnya. Dengan karakter yang harus dia laporkan, bagaimana mungkin dia tidak melaporkan kebencian ini? Liu adalah peri sejati 9 karakter, hanya satu langkah adalah Luo Jinxian besar, dan bahkan jika dia mengendalikan 2 pedang terbang, kecepatannya sangat cepat. Yesuan memperkirakan bahwa dengan kecepatan ini, diperkirakan selama 2 hari, para pengejar dapat ditangkap. Di waktu berikutnya, semua orang berada di jalan. Kali ini bukan apa-apa bagi Liu Zeng dan yang lainnya. Pembunuh iblis abadi sejati tingkat 9 terbunuh di lautan jiwa, dan Yesuan memiliki perintah pembunuhan kematian. 2 hari kemudian, Yesuan dapat dengan jelas merasakan posisi yang lain. Setelah setengah jam, kamu bisa melihatnya. Kata Yesuan, baiklah. Liu Zeng puas dengan anggukan itu. Setelah setengah jam, mereka benar-benar merasakan napas yang kuat. Benar saja, dia. Setelah Liu Zeng merasakannya, tubuhnya bergetar. Perasaannya, dan benar saja, Yesuan benar-benar membawa mereka untuk menemukan penyihir yang dicari. Halo, ini hadiahmu. Liu Zeng tidak mengatakan apa-apa,
dan sekali lagi mengeluarkan tas dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Kemudian mereka membunuhnya begitu saja. Selain Liu Zeng, tim ini memiliki 2 peri sejati 8 potong, dan 7 peri sejati 7 karakter. Orang-orang ini cukup untuk berurusan dengan kultivator. Baiklah, bisakah kamu melacakku? Kultivator, yang telah merasakan Liu Zeng dan yang lainnya, diam-diam berkata, di negara besar King Hong, aku tidak ingin melahirkan pemborosan, dan mengampuni hidupmu. Aku tidak berharap kamu berani mengejar dan menemukan kematian. Saat ini, dia juga langsung meledakkan masa lalu. Perkelahian besar terjadi. Hei, ada pertunjukan yang bagus. Ye Xuanyi membuka mulutnya dan tersenyum, lalu menghindarinya dan kemudian menelannya. Hal-hal yang diberikan Liu Zeng kepadanya, cukup baginya untuk menerobos ke Sanpin Zhenxian, dan hanya memberinya beberapa, mungkin dapat menerobos ke 4 produk. Bagaimanapun, pengalamannya jauh lebih banyak daripada orang pada umumnya. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu yang terbaik kedua. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah peri sejati 3 potong. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah peri 4 lantai saat ini. Benar saja, setelah menelan benda-benda itu, Ye Xuan langsung menerobos beberapa kali. Namun, sebagian besar hadiah yang diterima adalah si anjing, jadi pohon tua itu hanya 6 produk. Namun, Suragos dan Megatron telah menerobos ke 8 realitas baik. Dia memperkirakan bahwa Suragos dan Megatron harus dapat bertarung dengan Daluo Jinxian. Namun, saat ini, Hei, tuan rumah memicu serangkaian misi acak. Dering pertama, membunuh target dengan tangan. Sistem ini meminta suara untuk memulai, biarkan Ye Xuan terkejut. Sasarannya sudah ditunjukkan, yaitu, iblis yang bertarung dengan Liu Zeng dan yang lainnya. Jika dibunuh oleh orang lain, maka tugas acak berantai ini diperkirakan akan gagal. Ye Xuan memikirkannya, dan bahkan jika dia langsung menempatkan Suragos dan Megatron secara langsung. 8 produk benar-benar peri. Bunuh dia. Ye Xuan segera memberi perintah kepada 2 orang. Belum lagi hantu Sura, bahkan jika Megatron takut dia bisa memilih penyihir itu, jika keduanya bergandengan tangan, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Namun, Liu Zeng dan yang lainnya tampaknya sedikit tidak berdaya dan sedang ditekan oleh pemuja itu. Sial, kekuatannya begitu kuat. Liu Zeng menggertakkan giginya. Dia juga peri sejati 9 bagian, yang lain juga peri sejati 9 bagian, meskipun yang lain adalah seorang penyihir, tetapi mereka banyak orang. Dalam keadaan seperti itu, masih mustahil untuk membunuh pihak lain. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan napas peri sejati 8 bagian lainnya. Dia menoleh dan melihat bahwa hantu Sura dari baju besi beralis hitam itu dengan cepat tersapu. Selain itu, ada aliran cahaya yang menghantamnya dalam sekejap. Ini, pedang terbang milik Ye Xuan. Liu Zeng langsung mengenalinya. Masih menunggunya bereaksi, Megatron dalam wujud pedang terbang telah bergabung dalam pertempuran dan langsung menusuk tukang reparasi itu. Jangan hancurkan jiwa. Hantu-hantu Sura berteriak di langit, dan napasnya tiba-tiba melonjak. Jangan hancurkan jiwa perang, tingkatkan kekuatan tempur 3 kali lipat. Saat ini hantu-hantu Sura, kekuatannya telah melampaui pohon terlalu banyak. Cengkeraman Huang Kuan, hantu-hantu Sura meregang, dan kekuatan sobek yang kuat menyelimuti kultivator itu. Meskipun kultivator itu secara fisik kuat dan lebih tinggi dari hantu Sura, dia masih ditarik dengan cepat. Apa? Kultivator itu juga terkejut. Dengan wilayahnya, dia tidak bisa menahan kekuatan sobek ini. Bagaimana ini mungkin? Ketika dia bereaksi, pedang hantu-hantu Sura sudah terbanting. Oh, dalam sekejap, 9 penyihir seperti iblis itu langsung hancur menjadi 2 bagian, dan hal yang sama berlaku untuk sihir. Mati. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika sistem meminta suara, nilai pembunuhan Ye Xuan meroket. Sangat disayangkan bahwa setelah integrasi darah Zuxian, tidak ada batas atas nilai pembunuhan, yaitu, tidak dapat lagi diubah menjadi titik telan, sedikit tragedi. Namun, tidak masalah jika Anda menelan titik tersebut. Bagaimanapun, darah itu untuk membuat Ye Xuan lebih kuat di kelas yang sama. Selama ada harta surgawi, ranah Ye Xuan dapat ditingkatkan tanpa batas, dan yang lebih penting adalah meningkatkan darah. Cincin penyihir-penyihir itu diambil oleh penyihir itu dan kemudian diserahkan kepada Ye Xuan. Hei, tuan rumah menyelesaikan cincin pertama tugas acak. Hei, tuan rumah menerobos,
dan saat ini 5 produk. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini peri 6 potong. Hei, terobosan api guntur, 8 produk saat ini benar. Hei, terobosan api guntur, 9 produk saat ini benar. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini adalah peri sejati 9 bagian. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini adalah Luo Jinxian yang besar. Hei, hantu Sura menerobos, saat ini 9 produk benar. Hei, hantu Sura menerobos, sekarang adalah produk Luo Jinxian. Tanpa diduga, setelah perang ini, Megatron dan hantu Sura keduanya melangkah ke ranah Luo Jinxian. Faktanya, abadi, peri, giok, peri emas, dan peri sejati semuanya adalah abadi biasa, dan menjadi Luo Jinxian yang agung, maka itu tidak sama. Luo Jinxian, yang memiliki kekuatan peri yang berwarna-warni, tidak lebih dari kekuatan peri yang sebenarnya. Ye Xuan memperkirakan bahwa bahkan jika dia, Su Lao, Megatron dan yang lainnya menambahkan, saya khawatir itu bukan lawan Sura. Di sisi lain, setelah Liu Zeng dan yang lainnya merasakan napas hantu Sura, sosok itu tidak bisa menahan gemetar. Luo Jinxian. Liu Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana hantu Sura keluar. Kamu tidak perlu khawatir, dia adalah peri yang telah aku taklukkan. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba bergegas ke sisi hantu Sura, menepuk bahunya. Apa? Liu Zeng dan yang lainnya terkejut. Ye Xuan, peri sejati, benar-benar menaklukkan hantu Sura setingkat Luo Jinxian, lelucon internasional apa yang kamu buat? Tidak, bukan produk. 6 produk benar-benar peri. Liu Zeng dengan hati-hati merasakan napas Ye Xuan dan menemukan sesuatu yang salah. Sebelum dia mengira Ye Xuan hanyalah peri sungguhan, dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar menutupi nafasnya, dan bahkan dia tidak melihatnya. Cara yang sangat tersembunyi, ditambah dengan hantu Sura tingkat Luo Jinxian, dan pedang terbang yang luar biasa, membuat Liu Zeng dan yang lainnya memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang Ye Xuan. Sebelumnya saya melihat kultivator ini, tetapi karena hal-hal lain, saya tidak bersalah untuk berurusan dengannya. Saya melihat Anda tampaknya tidak mampu melihat Anda hari ini, jadi Anda dapat membunuh mereka. Anda tidak perlu terkejut, Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Tidak, dia adalah penyihir dari negara besar King Hong saya. Jika Anda mati, Anda dapat menyelesaikan tugasnya. Hanya saja, saya mohon Anda untuk memberikan tubuhnya kepada kami. Liu Zeng berkata dengan hormat. Mayat itu tidak berguna bagi saya. Ambillah. Ye Xuan melambaikan tangannya dan tubuh kultivator itu didorong. Kultivator ini, memurnikan jiwa-jiwa, dia memasuki jiwa laut harus mencari jiwa-jiwa, ingin menerobos ke ranah Luo Jinxian yang agung. Setelah Liu Zeng selesai, dia sekali lagi mengepalkan tinjunya, terima kasih, tolong singkirkan bahaya tersembunyi ini untuk kami. Sama-sama, Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Sebenarnya, dengan kekuatannya, itu sudah cukup untuk merampok Liu Zeng dan yang lainnya. Namun, dia tidak melakukan ini sekarang, itu karena ini memicu tugas acak-acak, dia merasa bahwa tugas ini mungkin terkait dengan Liu Zeng. Kalau tidak, bagaimana Anda menyebut tugas acak serial? Halo, apakah lebih baik duduk di rumahku? Liu Zeng tiba-tiba berkata, Ye Xuan adalah abadi bercabang 6. Cara tersembunyi begitu terang sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya, dan dia juga bisa menjinakkan peri tingkat Great Luo Jinxian. Itu pasti bukan orang biasa. Orang-orang seperti itu dapat merekrut. Ketika kata-kata Liu Zeng jatuh, sebuah perintah sistem terdengar di benak Ye Xuan. Hei, tuan rumah memicu putaran kedua dari tugas acak berantai, membantu Liu Zeng menyelesaikan misi sialan. Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit aneh. Liu Zeng ini, misi sialan apa? Namun, ini menegaskan bahwa Liu Zeng terkait dengan tugas acak berantai ini, jadi dia harus setuju. Baiklah, saya punya beberapa hal untuk ditanyakan. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Apa? Liu Zeng bertanya dengan aneh. Saya datang ke sini kali ini, saya ingin menanyakan tentang pintu masuk ke dunia iblis. Saya benci para iblis, jadi saya ingin pergi ke dunia iblis. Ye Xuan berkata. Liu Zengyi mendengarkan, wajahnya tiba-tiba berwibawa, pintu masuk iblis. Negara besar King Hong saya pernah dipukuli melalui pintu masuk iblis, tetapi kemudian dipaksa untuk menutup. Saya tidak begitu jelas tentang hal-hal spesifik,
mengapa tidak kembali dan menyelidiki? Baiklah, kalau begitu itu masalah. Ye Xuan mengangguk. Karena alasan inilah dia tidak melepaskan pohon tua itu. Bagaimanapun, fusi lama pohon itu adalah sihir ungu, iblis. Seorang kultivator berada di dunia peri, tetapi semua orang berteriak. Jika pohon itu tua, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Selanjutnya, Ye Xuan mengikuti Liu Zeng dan pergi ke King Hong. Mereka sangat cepat, dan mereka tiba di perbatasan kekuatan King Hong dalam waktu kurang dari 3 hari. Sebagai pejabat kekuatan King Hong, Liu Zeng dapat dengan mudah memasuki Bea Cukai. Kemudian mereka melewati susunan transmisi di dekatnya dan langsung ke Kaisar King Hong. Jenderal Agung, setelah Ye Xuan mengetahui kediaman Liu Zeng, dia tidak bisa menahan gemetar. Kakekku adalah Jenderal Negara Besar King Hong. Liu Zeng menjelaskan, ternyata. Ye Xuan mengangguk sedikit, lalu mengikuti Liu Zeng ke para jenderal. Tanpa diduga, Liu Zeng ini sebenarnya adalah generasi kedua dari pejabat itu, Jenderal Negara Besar King Hong. Jabatan pejabat ini tidak rendah. Namun, hal yang paling menonjol tentang Ye Xuan adalah bahwa setelah Liu kembali, dia langsung menutup diri selama 3 hari dan kemudian menerobos ke Daluo Jinxian. 3 hari kemudian, Liu Zengcai keluar dan kemudian pergi ke Ye Xuan untuk minum dan makan daging. Maaf, pertempuran tiba-tiba pecah, dan saya kembali selama 3 hari. Ini benar-benar tamparan bagi saudara-saudara Ye. Liu Zeng berkata dengan wajah cemberut. 3 hari, tidak ada apa-apa. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Selama 3 hari, itu benar-benar bukan apa-apa baginya. Dia takut Liu Zeng akan mundur selama 30 atau 300 tahun. Anda tahu, Liu Zeng telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan 300 tahun benar-benar bukan apa-apa baginya. Liu Zeng menerobos dari Jiupin Zhenxian ke Daluo Jinxian. Dia dalam suasana hati yang baik dan menghabiskan hari minum dengan Ye Xuan. Hanya ketika Anda melangkah ke ranah Luo Jinxian Agung, Anda dapat mengandalkan karakter nomor 1 di kerajaan King Hong. Kalau tidak, itu adalah generasi umum. Namun, Ye Xuan datang ke King Hong Daguo kali ini, tetapi bukan untuk Liu Zeng minum teman, tetapi untuk tugas acak. Cincin kedua dari tugas acak serial adalah untuk membantu Liu Zeng menyelesaikan misi pengawalan. Namun, tugas ini belum menjadi bayangan sampai sekarang, yang membuat Ye Xuan sangat tidak berdaya. Namun, pada hari kelima, Liu Zeng datang lagi. Hai saudara-saudara, dalam beberapa hari, saya harus membawa tim untuk mengawal putri negara saya ke negara besar Tianqin. Saya khawatir saya tidak bisa menemani Anda minum. Kata Liu Zeng. Putri, mengawal. Ye Xuan mengernyit. Ya, saya adalah negara besar di King Hong, dan saya sudah menikah dengan kekuatan Tianqin. Kali ini saya mengawal sang putri ke kekuatan Tianqin, dan membiarkan putri dan kaisar kekuatan Tianqin menikah. Jawab Liu Zeng. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar, sepertinya lingkaran kedua dari tugas acak adalah ini. Dalam hal ini, lebih baik aku mengikuti. Ye Xuan menyarankan. Sangat bagus, aku tidak terlalu bosan di jalan. Liu Zeng langsung setuju. Sebelum dia membawa orang untuk menangkap kultivator itu hanya demi pengalaman. Dia sebenarnya adalah seorang jenderal dari kekuatan King Hong. Tentu saja, dalam keadaan normal, para jenderal dari negara besar King Hong setidaknya harus setingkat Daluo Jinxian, tetapi jangan lupa, kakek Liu Zeng adalah jenderal itu. Kali ini, ada kapal terbang yang dilengkapi dengan keluarga kerajaan. Diperkirakan hanya butuh waktu 1 bulan untuk bolak-balik. Selain itu, ada beberapa jenderal yang bersamaku, salah satunya adalah Sanpin Daluo Jinxian, itu adalah kakekku. Kata Liu Zeng. Sanpin Daluo Jinxian. Mata Ye Xuan melirik dan mengangguk sedikit. Karena tugas acak berantai, dia merasa bahwa tugas sialan itu tidak sederhana, dan pasti ada krisis, jadi dia harus berhati-hati. Segera, butuh 3 hari. 3 hari kemudian, para jenderal berkumpul di depan sekelompok orang, yang semuanya adalah master tingkat Daluo Jinxian. Bagaimana mungkin ada peri nyata 6 potong? Seseorang bertanya dengan aneh. Hei, itu teman tuan muda, jangan bicara. Setelah Liu Zeng melihat Ye Xuan, dia langsung menyapanya, kakekku akan segera tiba. Suara itu baru saja jatuh, langit adalah sosok yang sangat besar, sebuah kapal terbang yang dihias dengan megah. Kapal terbang yang bagus. Mata Ye Xuan mendesah dan dia mendesah.
Dia memperkirakan bahwa kapal terbang ini mungkin sebanding dengan 4 Luo Jinxian utama, bukan orang biasa yang dapat memilikinya, dan hanya keluarga kerajaan negara besar King Hong yang memiliki kekuatan finansial ini untuk membangun. Pada saat ini, kapal terbang itu tiba-tiba membuka palka. Masuk, di bawah komando Liu Zheng, semua orang terjun ke palka. Di kapal terbang ini, semuanya adalah Daluo Jinxian, yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Pada saat yang sama, yang terkuat adalah Sanpin Daluo Jinxian, yang merupakan kakek Liu Zheng, Liu Hengliu. Dajun, Jenderal Liu Da melihat ke arah Ye Xuan, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian langsung mengendalikan kapal terbang untuk pergi. Di kapal terbang ini, ada juga ruang yang dijaga dengan seorang wanita cantik duduk di dalamnya. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia telah mencapai tingkat Jiu Pin Zhen Xian. Dia adalah putri dari kekuatan King Hong. Kali kedua menikah dengan negara besar Tianqin. Ye Xuan dan Liu Zheng menemukan lokasi, dan kemudian terus minum dan mengobrol. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga memanggil Suragos dan Megatron. Lagi pula, di jalan ini, sesuatu akan terjadi. Tak lama kemudian, kapal terbang ini meninggalkan negara King Hong dan kemudian pergi ke kekuatan Tianqin. Di bagian sebelumnya, tidak terjadi apa-apa, tetapi pada hari ke-10, tiba-tiba sebuah kapal terbang menghentikan kapal Ye Xuan dan yang lainnya. Mana tikusnya? Liu Heng mendesah. Hei, ternyata itu Jenderal Liu Da, aku sudah lama tidak melihatmu. Tiba-tiba sebuah suara tua terdengar, dan kemudian, di antara kedua kapal itu, ada bayangan hantu. Setelah Liu Heng melihat wajah orang ini, wajahnya berubah drastis. Dia berkata, Jenderal kekuatan besar Haiyuan, He Yao. Kita baru pertama kali bertemu. Aku tidak menyangka Jenderal Liu akan mengenaliku. Orang tua itu sangat senang. He Yao membuka mulutnya dan tersenyum. Tidak usah banyak omong kosong, kau membuatku menunggu, apa yang ingin kau lakukan? Liu Heng berkata dengan dingin. He Yao tertawa lagi, kau akan pergi ke negara besar Tianqin kali ini. Ketika ini dikatakan, wajah Liu Heng sekali lagi dingin. Aku tidak menyangka berita itu akan bocor. Aku juga diberitahu kepada kepala Haiyuan bahwa aku sudah mati. Tiba-tiba firasat buruk muncul. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Kata Liu Heng. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya. He Yao membuka mulutnya dan tersenyum dan berkata, kali ini, kau akan bersama negara besar Tianqin. Kapan kau akan bergabung untuk melawan kekuatan Haiyuanku? Jadi, apakah kau datang untuk mencegat kami? Liu Heng berkata, tidak. Aku mengambil kesempatan untuk menghancurkanmu. Cahaya yang mempesona menyala, dan pembunuhan di mata itu sepenuhnya terungkap. Hanya denganmu, mata Liu Hengyi membelalak. Kali ini, alasan mengapa negara besar King Hong mengirimnya adalah karena dia takut pada kolam yang buruk. Tidak banyak omong kosong, hari ini tahun depan adalah hari kecemburuanmu. Dia berteriak dan berteriak, langsung mengendalikan ketiak dan meluncurkan serangan. Pada saat yang sama, Liu Heng juga mengendalikan kapal terbang dan meluncurkan serangan. Kedua kapal terbang ini semuanya adalah level Luo Jinxian kelas 4, kekuatan serangannya sangat besar, dan Xianjing yang dikonsumsi oleh setiap serangan juga merupakan angka astronomi. Booming, kedua kapal terbang itu membanting sekali dan tidak ada yang menang. Jika demikian, saya khawatir tidak ada menang atau kalah, jadi kedua belah pihak langsung membuka palka dan mulai membunuh. Namun, kali ini kekuatan Haiyuan jelas siap, selain 3 iblis dari setan emas, sebenarnya ada 2 Luo Jinxian kelas 3. Meskipun kekuatan Liu Heng kuat, itu sudah menjadi puncak Sanpin dan Luo Jinxian, tetapi juga sulit untuk menjadi musuh 3. Situasinya tidak baik, cepatlah kawal sang putri untuk pergi. Liu Heng segera memberikan beberapa pengakuan, termasuk Liu Zheng pada saat ini. Ye Xuan telah memerintahkan Suragos dan Megatron untuk membantu. Suragos dan Megatron sudah menjadi produk Luo Jinxian, dan tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan Sanpin dan Luo Jinxian. Jangan hancurkan jiwa. Cahaya Ye Xuan menyala. Pada saat berikutnya, Suragos langsung membuka jiwa yang tak terkalahkan. Dalam sekejap, kekuatan dia dan Megatron meroket 3 kali lipat. Bersama dengan bentuk Veijian, kekuatan Megatron tidak lemah. Namun, ini belum berakhir. Perbaikan hantu, mata Sura, buka pembunuhan. Ye Xuan sekali lagi bersuara. Mata Sura ditemukan oleh Kaisar yang jahat dalam tahap lanjut memperbaiki iblis. Kali ini,
Pertama kalinya Sura Ghost membuka mata Sura. Dada hantu Sura terbuka, dan mata hitam terbuka, dan napas membara tiba-tiba menyebar. Mata Sura terbuka. Pada saat ini, Sura Ghost adalah hantu Sura yang sebenarnya. Yang dari kekuatan Haiyuan hanya sekilas. Hati peri hancur berkeping-keping. Di sisi negara besar Haiyuan, puluhan orang meninggal dalam sekejap. Setelah kematian orang-orang yang meninggal ini, ada gas tak terlihat yang menyapu hantu-hantu Sura. Ketika mata Sura terbuka, mereka akan membunuh kuartet. Keterampilan ini sedikit seperti pesta pembunuhan sebelum Yesuan. Semakin banyak orang mati, semakin kuat kekuatan Sura. Mata yang menakjubkan, hati-hati. Dia iblis dengan suara rendah dan wajahnya menjadi bermartabat. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Tidak benar, itu benar. Mata Sura, cahaya surau. Pada saat ini, hantu-hantu Sura menyerap udara mati dari orang yang meninggal, dan mata Sura di dada tiba-tiba terbanting dan mengirimkan seberkas cahaya hitam yang mengerikan. Hati-hati, dia iblis berteriak dan menghindarinya. Namun, di belakangnya, dua Luo Jinxian kelas 2 dan Luo Jinxian produk 3 tidak seberuntung itu, dan mereka langsung dihancurkan menjadi semak-semak oleh Sura ini. Kekuatan kedua belah pihak, membuka jarak dalam sekejap. Peri yang kuat dan baik, He Yao dan 3 produk dan Luo Jinxian lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Ini terjadi tiba-tiba, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka menjatuhkan 3 produk Luo Jinxian. Kesempatan bagus, bunuh. Ketika Liu Heng melihatnya, dia segera memimpin tuannya untuk bergegas. Awalnya mereka ingin mengawal sang putri untuk pergi, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu untuk ini. Dengan penambahan hantu Sura, situasinya sepihak, dan pedang terbang Megan mengumpulkan cincin Qian Kun. Pertempuran ini mungkin berlangsung selama 5 detik. Setelah Megatron mengumpulkan cincin Qian Kun, Yesuan membawanya ke ruang penanaman. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah peri sejati 7 potong. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini 8 bagus. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini 9 produk. 2 cincin Qian Kun Luo Jinxian kelas 2 dan Sanpin Da Luo Jinxian semuanya dihancurkan oleh Sura Sengwang, jadi mereka hilang. Sekarang daun-daun Yesuan ini semuanya adalah milik Luo Jinxian besar, tetapi ini sudah cukup. Yesuan telah mempromosikan 3 alam, serta penghormatan hantu Sura, langsung dari Yipin dan Luo Jinxian, ke Luo Jinxian 4 karakter. Sekarang, alam orang-orang yang hadir lebih rendah dari hantu Sura. Siapa lagi lawannya? Jangan bicara tentang dia, bahkan Megatron sudah menjadi Luo Jinxian 4 karakter, dan itu berubah menjadi pedang terbang. Hei, 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 suara ledakan menyebar, Megatron langsung menikam orang-orang lainnya, termasuk jenderal besar dari kekuatan Haiyuan. Ini bukan intinya, fokusnya adalah pada keterampilan hantu Sura dan kehendak kematian. Mereka yang telah meninggal dibangkitkan dan menjadi aibnya. Setelah melihatnya, Liu Heng dan yang lainnya terkejut hingga tidak mengatakan apa-apa. Dalam pertempuran ini, mereka tampaknya tidak memainkan peran apapun. Itu sepenuhnya adalah pembunuhan hantu Sura. Tanpa menunggu mereka bereaksi, Yesuan telah menerima rampasan itu, termasuk kapal terbang Haiyuan. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini merupakan produk besar Luo Jinxian. Sistem sekali lagi membunyikan nada, dan Yesuan akhirnya menerobos ke ranah Da Luo Jinxian. Pada saat yang sama, ranah hantu Sura dan Megatron sekali lagi ditingkatkan, dan Luo Jinxian 5 karakter diperoleh. Sekarang, apalagi iblis, bahkan jika itu adalah kepala kekuatan Haiyuan, itu tidak dapat membantu Yesuan. Namun, saat ini, Yesuan sedang melakukan tugas acak berantai, jadi saya tidak dapat melakukannya untuk saat ini. Yesuan, apa binatang peri ini? Apa itu? Liu Zeng datang dan bertanya dengan sia-sia. Hantu Kaisar berevolusi. Yesuan kembali dengan sebuah kalimat, dan kemudian berkata, apa wilayah negara yang paling kuat? Yang terkuat adalah kepala negara besar Haiyuan, Luo Jinxian 5 karakter. Tapi 3 negara besar kita memiliki latar belakang dunia peri kuno. Liu Zeng menjawab, negeri peri kuno. Yesuan mengernyit, tidak mengerti apa ini. Negeri peri ada di negeri peri. Bagaimana mungkin ada negeri peri kuno lainnya? 3 negara besar King Hong, Tianqin, Haiyuan kita, yang terkuat hanya Luo Jinxian 5 karakter, tetapi ada kekuatan tertentu di dunia peri kuno, tetapi situasi ketiga negara kita seperti pertaruhan.
Liu Zhengten berhenti dan melanjutkan, mereka sama sekali tidak mengizinkan satu negara pun dihancurkan di antara kita. Oh, seberapa kuat mereka? Ye Xuan bertanya. Luo Tian Shangxian, jawab Liu Zheng. Luo Tian Shangxian adalah ranah berikutnya dari Da Luo Jinxian. Meskipun dikatakan bahwa hantu Sura sekarang adalah Luo Jinxian 5 karakter, ia masih dapat berurusan dengan Master Luo Tianxiang. Terlebih lagi, Luo Tian Shangxian juga memiliki nilai. Awalnya, Ye Xuan ingin langsung menghancurkan kekuatan Haiyuan. Namun, saya tidak menyangka bahwa ada latar belakang di belakang 3 negara besar. Tampaknya tidak ada jalan. Jika demikian, maka pergilah. Ye Xuan tidak lagi bertanya. Penghalang jalan telah terpecahkan, maka langkah selanjutnya adalah mengawal putri dari negara Qinghong ke negara Tianqin untuk menyelesaikan misi acak berantai. Namun, Ye Xuan merasa bahwa kecepatan ini agak terlalu lambat. Kecepatanmu terlalu lambat, biarkan aku pergi langsung ke negara Tianqin bersama Liu Zheng dan sang putri. Ye Xuan tiba-tiba mengusulkan. Ini, Liu Heng dan yang lainnya mendengarkan dan ragu-ragu. Tugas mereka adalah mengawal sang putri ke negara besar Tianqin untuk menikah. Biarkan Ye Xuan membawa sang putri. Mereka agak gelisah, lagi pula, Ye Xuan bukanlah negara besar Qinghong. Yakinlah, ketika aku tiba di negara Tianqin, aku akan memiliki cara untuk menjemputmu secara langsung. Setelah Ye Xuan selesai, dia tidak menunggu pihak lain membuka mulutnya. Dia berkata, dengan kekuatan kami, jika kamu membawa sang putri pergi, kamu tidak dapat menghentikannya. Memang, dengan alam hantu surau, tidak ada yang mampu menghentikan orang-orang yang hadir meskipun mereka tidak mengerti mengapa hantu sura tiba-tiba meroket. Mereka merasa bahwa atmosfer hantu sura sangat kuat, setidaknya Luo Jinxian berkarakter 4. Tentu saja, ranah nyata penghormatan hantu sura telah mencapai Luo Jinxian berkarakter 5, dan kekuatan tempurnya, saya khawatir itu bisa menjadi pertempuran dengan 7, 8 atau bahkan 9 produk. Dalam keputusasaan, Liu Heng dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Baiklah, aku akan pergi dengan Liu Zheng dan sang putri terlebih dahulu. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Sebuah kekuatan langsung melilit putri Liu Zheng dan Qinghong, dan langsung meninggalkan tempat itu. Bentuk pedang terbang Megatron paling banyak 3 orang, jadi Ye Xuan hanya 3. Tugas acak serial adalah untuk membantu Liu Zheng menyelesaikan tugas sialan itu, jadi Liu adalah orang yang harus ada di sana. Dan tujuan sialan itu adalah sang putri, jadi sang putri juga harus ada di sana. Jika mengikuti kecepatan, sebelumnya, akan memakan waktu setengah bulan, tetapi sekarang Megatron adalah level Luo Jinxian 5 karakter, yang dapat dicapai dalam 2 hari. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Awalnya, kekuatan Qinghong, kekuatan Tianqin, dan kekuatan Haiyuan tidak diizinkan memiliki master, dan kekuatan hantu sura terlalu menakjubkan. Jadi itu adalah kesalahan. Ketika Ye Xuan hendak tiba di kekuatan Tianqin, sesosok di kejauhan menarik perhatiannya. Kecepatan cepat, Ye Xuan mengerutkan kening, dan dengan cepat menatapnya dan menemukan bahwa pengunjung itu adalah seorang pria muda. Namun, napas pria muda ini kuat. 7 puncak Luo Jinxian, 8 pin Luo Jinxian, atau Jiu Pinda Luo Jinxian. Ye Xuan berkata diam-diam. Dia hanya seorang Luo Jinxian besar sekarang, karena celah antara alam terlalu besar, jadi dia tidak dapat melihat satu sama lain. Bagaimanapun, kekuatan ini tidak mungkin menjadi orang-orang dari 3 kekuatan besar. Itu harus dari negeri dongeng kuno. Sepertinya akan terjadi perang. Ye Xuan berpikir demikian dalam hatinya, saat berikutnya, dia mendengar suara pihak lain. Nak, kamu telah melanggar aturan, kata pemuda itu dengan dingin. Aturan? Aturan apa? Tanya Ye Xuan. Situasi di 3 negara mungkin dilanggar oleh binatang buas di sekitarmu, jadi aku tidak bisa hanya menontonnya. Jawab pemuda itu. Oh, hantu sura menghormatinya, dia hanya Luo Jinxian 5 karakter, apakah sulit untuk berpartisipasi? Ye Xuan berkata. Ketika suaranya jatuh, Liu Zheng, yang berada di belakang Ye Xuan, menambahkan, ya, Ye Xuan sekarang menjadi pejabat Universitas Qinghong. Diam. Pemuda itu memberikan minuman dingin. Liu Zheng takut lehernya dan menyusut, dia tahu bahwa pemuda di depan itu berasal dari negeri dongeng kuno. Tingkat master ini bukanlah sesuatu yang dapat dia hadapi, apalagi dia, bahkan jika negara besar Qinghong semuanya bertambah, saya khawatir itu bukan lawan tunggal. Di sini,
Apa yang saya katakan adalah aturannya, jadi hari ini, saya akan mengirim Anda ke jalan. Pria muda itu selesai, dan matanya tertuju pada hantu Sura. Ye Xuan hanyalah produk dari Luo Jinxian, bahkan jika dibagi menjadi 10.000, itu tidak mungkin menjadi musuhnya. Tentu saja, hantu Sura tidak ada di matanya. Hantu Sura, bunuh dia. Hati Ye Xuan marah. Dalam sekejap, hantu Sura dan Megatron semuanya dicabut. Jangan hancurkan jiwa. Badai tajam. Ketika saya melihatnya, pemuda itu tidak menganggapnya remeh. Itu hanya telapak tangan. Dengan ranah Luo Jinxian 9 kategori miliknya, apalagi hantu Sura dari Luo Jinxian 5 bagian, bahkan jika itu adalah Luo Jinxian 7 karakter dan 8 produk, saya khawatir saya tidak akan dapat mengambilnya. Namun, dia salah. Rasa hormat hantu Sura terhadap semangat pertempuran yang tak terkalahkan telah meningkat 3 kali lipat, ditambah peningkatan 3 kali lipat dari elegi jiwa dan peningkatan hewan peliharaan Ye Xuan, yang lebih dari 7 kali lipat. Telapak tangan pemuda itu dihancurkan oleh hantu Sura. Bagaimana ini mungkin? Pemuda itu terkejut, saya adalah Luo Jinxian 9 karakter, hanya satu langkah yang dapat menjadi Luo Tianxianxian, serangan saya, bagaimana bisa begitu mudah diambil? Sebelum dia terkejut, Megatron sudah menjarah. Jangan lupa, Megatron juga memiliki efek tidak menghancurkan jiwa perang, menambahkan hingga 7 kali peningkatan, dan karena itu adalah bentuk pedang terbang, kecepatannya sangat cepat untuk mengancam pemuda ini. Sungguh memalukan menjadi Luo Jinxian 9 karakter, yang telah ditantang oleh orang-orang. Kalian semua harus mati. Pemuda itu meraung di langit, bunga-bunga peri berwarna-warni mekar, dan suasana yang mengerikan menyebar. Tidak, orang ini akan khawatir. Wajah Ye Xuan berubah. Meskipun kekuatan Sura Ghost dan Megatron bagus, jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka masih belum cukup untuk melawan pemuda ini. Saat ini, hanya ada satu cara terakhir untuk membunuhnya. Pengejaran kematian, perisai Aurora, mata pembunuhan. Ketika pihak lain terkejut, Ye Xuan tiba-tiba datang ke belakang pemuda itu, dan kemudian pedang pecah. Ribuan mutlak. Kali ini, efek turbulensi telah dinaikkan menjadi 2000, dan kemungkinan pemicunya juga tinggi, dan ada kemungkinan untuk membunuh pemuda ini. Sayangnya, Ye Xuan saat ini hanyalah produk Luo Jinxian, dan pihak lainnya adalah Jiupin dan Luo Jinxian, perbedaan antara 8 produk, jadi kemungkinannya kecil dan buruk. Pukulan ini, meskipun dihantam oleh pemuda itu, tetapi kali ini bahkan pertahanan Xianli-nya tidak terbuka. Hei, aku orang besar di distrik ini, dan aku berani menyerangku. Pemuda itu mendengus, meskipun dia agak terkejut dengan cara Ye Xuan, tetapi serangan itu, bahkan jika itu 100 kali lebih tinggi, tidak akan menyakitinya. Matilah, kekuatan peri warna-warni yang agung langsung bergetar. Jika orang biasa berada di dekatnya, itu akan langsung dihancurkan oleh peri yang menghancurkan, bahkan jika itu adalah seorang penyihir, aku khawatir itu tidak akan terhindar. Namun, sebelum Ye Xuan bergegas, dia menggunakan perisai yang sangat kosong, dan pemuda itu tidak melakukan semua upaya sama sekali, jadi dia diserap. Kejutan, Ye Xuan melepaskan perisai yang sangat kosong, dan kekuatannya langsung meningkat 3 kali lipat. Kali ini, itu langsung menghancurkan pertahanan peri warna-warni pemuda itu. Namun, setelah menghancurkan kekuatan peri warna-warni itu tidak melukai pemuda itu. Bagaimana mungkin bisa menghancurkan pertahananku? Pemuda itu terkejut lagi. Masih tidak menunggunya bereaksi, Ye Xuan melesat lagi ke punggungnya. Kali ini diblokir oleh Xianli warna-warni yang muncul kembali dari pihak lain. Awalnya, Ye Xuan ingin mencoba menelannya dengan paksa, tetapi bahkan tubuh pihak lain tidak dapat menyentuhnya, dan tentu saja tidak dapat ditelan. Tidak ada cara untuk menghadapinya, hanya pergi. Kilatan cahaya Ye Xuan melintas langsung ke putri negara besar Liu Zeng dan King Hong, memaksa mereka untuk dimasukkan ke dalam ruang penanaman. Mau pergi, tinggalkan aku. Orang-orang muda itu tidak mengatakan apa-apa, dan mereka menggunakan kekuatan peri warna-warni untuk menghalangi jalan orang lain. Namun, Ye Xuan ingin melarikan diri, tetapi tidak banyak orang yang dapat mencegatnya. Mata kekosongan, Ye Xuan berkilauan dan kemudian menghantam. Pada saat yang sama, dia juga mengumpulkan Megatron dan Sura. Hei, pintu kehampaan tertutup, dan sosok Ye Xuan dan yang lainnya menghilang sepenuhnya di mata pemuda itu. Lari. Pada saat ini, pemuda itu sudah terkejut dan tidak bisa berbicara. Ketika dia ditantang oleh orang-orang,
dia tidak mengatakan bahwa dia masih melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, dia dengan cepat menyapu dan menemukan arah, mencoba mengeluarkan Ye Xuan. Namun, Ye Xuan kembali ke tempat di mana dia dan para jenderal negara besar Haiyuan memainkan pertempuran iblis. Bahkan jika pemuda itu cepat, akan memakan waktu setengah hari untuk tiba. Tunggu sebentar, lalu kembali dengan hampa, selesaikan cincin kedua dari tugas acak. Setelah kembali ke udara, Ye Xuan menunggu sebentar. Dengan bantuan perintah pembunuhan kematian, dia dengan jelas merasakan bahwa pemuda itu sedang bergegas ke arahnya. Aku telah meninggalkan bekas di tubuhku. Ye Xuan melirik sekilas. Namun, Megatron diperkirakan tidak ada. Hei, dalam sekejap, Ye Xuan membuka mata kehampaan, dan kemudian membiarkan Megatron mencabutnya. Yang lain, bagi Ye Xuan, merepotkan, jadi dia. Semua dimasukkan ke dalam ruang penanaman. Dia tidak ingin mengungkap rahasia ini sebelumnya, tetapi sekarang tidak ada cara, hanya ini. Pemuda ini dapat menemukanku setidaknya dalam 2 jam. Aku harus menjauh dari jarak dan kemudian terjerat dengan mata kehampaan. Ye Xuan berkata diam-diam, dia dengan cepat meninggalkan tempat itu. Meskipun kecepatannya cepat, tetapi pemuda itu juga seorang Luo Jinxian 9 karakter, lebih cepat. 2 jam berlalu dengan cepat. Pada saat ini, Ye Xuan hanya merasa bahwa pemuda itu akan dibunuh. Dia dengan cepat menerobos kehampaan dan kembali ke tempat di mana dia dan orang-orang muda bertarung. Bagaimana? Kembali ke sana lagi. Pemuda itu terkejut. Dia memang meninggalkan bekas pada Ye Xuan, tetapi dia tidak menyangka orang lain itu tiba-tiba kembali. Ini berarti dia harus melakukan perjalanan 2 jam. Itu cara yang bagus, ketika aku membunuhmu, aku harus mencari jiwamu. Mata pemuda itu meledak menjadi 2 pembunuhan, dan kemudian bergegas kembali. Ye Xuan, saat ini adalah untuk membiarkan Megatron pergi ke jalan, dan dia berurusan dengan pemuda itu. Bagaimanapun, tengah jalan tidaklah pendek, orang-orang muda harus tiba dengan kecepatan penuh, butuh waktu 2 jam. 2 jam sekaligus, lalu 12 kali sehari. Setelah lebih dari 10 kali, Megatron terbang sendirian ke Kaisar Tianqin, dan kemudian Ye Xuan pecah. Sang putri berhasil dikirim ke negara kekuatan Tianqin, dan Ye Xuan juga menyelesaikan misi Dewa Cincin kedua untuk misi acak serial. Hei, tuan rumah menyelesaikan putaran kedua dari tugas acak serial. Pemuda itu masih datang ke negara Qin Chao Tian, tetapi saat ini Ye Xuan sudah tiba di depan istana kekaisaran. Ternyata itu Jenderal Liu Hengda, sudah lama ditunggu. Kaisar Tianqin keluar untuk menemui putra mahkota. Setelah melihat Liu Heng, dia tidak bisa menahan senyum. Ternyata itu adalah putra mahkota, dan lelaki tua itu merasa tersanjung. Liu Heng segera kembali. Orang-orang yang memiliki identitas biasanya suka menjadi tamu, dan Ye Xuan tidak terlalu dingin. Setelah beberapa saat, mereka diundang ke istana. Benar, Jenderal Liu Da, mengapa Anda tampaknya lebih cepat dari jadwal untuk sementara waktu? Tanya Pangeran Kerajaan Surgawi. Ya, kami berencana untuk tiba di negara besar Tianqin dalam waktu 1 bulan, tetapi dalam perjalanan itu dicegat oleh kekuatan Haiyuan. Liu Heng mengangguk. Ketika putra mahkota mendengarnya, dia terkejut, negara besar Haiyuan. Ya, kali ini, negara besar Haiyuan mengirim 3 jenderal Luo Jinxian tingkat 3. Untungnya, saya datang ke King Hong untuk menyamarkan, dan mereka semua dimusnahkan. Setelah Liu Heng selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Ye Xuan. Penyembunyian. Putra mahkota melihat ke bawah dan menemukan bahwa Ye Xuan hanyalah produk Luo Jinxian. Dengan ranah Luo Jinxian kelas 2-nya, dia hanya merasa bahwa Ye Xuan hanyalah produk Luo Jinxian, jadi dia menebak bahwa dia tidak dapat melihat Ye Xuan. Kekuatan negara besar King Hong mirip dengan negara besar Tianqin. Penyembunyi kerajaan setidaknya berada di ranah Luo Jinxian tingkat 4, jadi putra mahkota juga berpikir bahwa Ye Xuan adalah Luo Jinxian tingkat 4. Saya telah melihat senior, putra mahkota berkata dengan tergesa-gesa. Pengecualian, Ye Xuan melambaikan tangannya dengan dalam. Sebenarnya, ketika saya datang ke ibu kota kekaisaran Tianqin, Liu Zeng, Liu Heng dan yang lainnya semuanya telah dikendalikan oleh Ye Xuan, untuk mencegah berita tersebut bocor. Artinya, saat ini, Sanpin dan Luo Jinxian Liu Heng adalah kera Ye Xuan, dan dia tentu saja tidak akan mengungkap Ye Xuan. Negara besar Haiyuan mengirim seorang guru untuk mencegat Jenderal Liu,
dan dia ingin datang karena takut kedua negara kita akan bergandengan tangan. Dalam hal ini, bahkan jika itu adalah negeri dongeng kuno, sulit untuk mengatakan apapun. Huang Taizi berpikir dalam hatinya. Kemudian, dia membawa Ye Xuan dan yang lainnya untuk menemui Raja Kekuatan Tianqin. Tianqin Daguo, King Hong Daguo, Kekuatan Haiyuan, dan Kepala Tiga Kekuatan Besar adalah level Luo Jinxian 5 karakter. Agar tidak menunjukkan sisi lain, Ye Xuan secara khusus memanggil hantu Surakota. Suragos dan Megatron juga merupakan Luo Jinxian tingkat 5, bahkan jika seluruh keluarga kerajaan keluar dari sarang, mereka tidak dapat membantu mereka. Setelah melihat perkenalan putra mahkota, Raja Kerajaan Tianqin tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Ye Xuan secara tidak sadar. Apa penyembunyian kerajaan? Ini jelas hanya produk Luo Jinxian. Namun, hantu Sura di sebelah Ye Xuan benar-benar tidak melihatnya. Sangat kuat, Luo Jinxian 9 karakter dari negeri dongeng kuno diperkirakan akan segera datang. Jika demikian, maka aku akan membunuhnya secara mengejutkan. Kilatan cahaya Ye Xuan menyala, dan hati telah membuat keputusan. Belum menunggu pembukaan kerajaan Tianqin, Ye Xuan langsung memberi perintah kepada hantu Sura dan Megatron. Panggil. Dalam sekejap, hantu Sura langsung membunuh mereka, dan mereka memanfaatkan kesempatan itu dengan kecepatan kilat. Ketika orang-orang bereaksi, pedang hitam hantu Sura sudah diletakkan di pundak Raja Kerajaan Surgawi. Setiap saat, dia bisa berjongkok dan membelah jantung peri kerajaan-kerajaan Surgawi menjadi 2 bagian. Menjaga, para pengawal pribadi Raja Kerajaan Surgawi berteriak. Namun, bahkan 5 Raja Kerajaan Tianqin, Raja negara itu, ditahan dalam sekejap. Apa gunanya orang-orang ini? Apa yang kamu lakukan? Tianqin, Raja negara itu, menyempitkan lehernya dan bertanya dengan sia-sia. Pada saat ini, Ye Xuan telah menggunakan mata pembunuhan untuk datang ke belakang Raja Tianqin, dan kemudian melepaskannya. Sebuah negara besar, dan yang terkuat dari negara-negara besar, meskipun cincin Qiankun bukanlah perbendaharaan nasional, tetapi ada terlalu banyak hal daripada Liu Heng. Setelah memenangkan cincin suci ini, napas Ye Xuan tiba-tiba melonjak. Hei, terobosan tuan rumah. Saat ini adalah produk kedua Luo Jinxian. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Sanpin da Luo Jinxian. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini adalah Liu Pinda Luo Jinxian. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini adalah Luo Jinxian 7 karakter. Hei, hantu Sura menerobos, dan sekarang adalah Liu Pinda Luo Jinxian. Hei, hantu Sura menerobos, saat ini adalah Luo Jinxian 7 karakter. Hei, terobosan api guntur, Luo Jinxian 5 karakter saat ini. Hei, terobosan api guntur, saat ini adalah 6 Pinnacle Luo Jinxian. Uragos Respect awalnya adalah Luo Jinxian 5 karakter. Setelah menelan cincin Qiankun dari kekuatan Tianqin, ia naik 2 alam. Sekarang, tidak ada seorang pun di tempat ini yang dapat menghentikannya. Pada saat ini, orang-orang di sekitar belum mengetahui situasinya, bahkan Liu Heng dan yang lainnya yang dikendalikan oleh Ye Xuan. Sekarang, Raja Kerajaan Surgawi adalah Ye Xuanku. Ye Xuan tiba-tiba melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Penonton terkejut. Di tempat orang lain, pegang negara, lalu jadilah dirimu sendiri. Hantu Suraku adalah 7 Luo Jinxian yang hebat, tetapi kau tidak dapat memaksa musuh. Ye Xuan menambahkan kalimat lain. 7 puncak Luo Jinxian. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Tempat ini, bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat? Ini tidak mungkin. Apakah sulit untuk datang dari zaman kuno? Halo, apakah kau dari dunia peri kuno? Tianqin, raja negara itu, bertanya. Ye Xuan memikirkannya dan kemudian berkata, aku bukan orang di dunia peri kuno, tetapi aku akan pergi ke dunia peri kuno cepat atau lambat. Lupakan saja, aku bukan penguasa negara ini, sepertinya ini tidak perlu. Sekarang, dia tidak takut pada pemuda itu, dan pemuda itu akan segera datang, maka sudah waktunya untuk melaporkan kebencian kemarin. Meskipun kekuatan Tianqin bagus, tetapi untuk Ye Xuan saat ini, dia sudah buta. Dia adalah pemuda itu. Dunia ini, yang kuat dihormati, jangan salahkan aku karena mencuri cincin Qiankunmu, sekarang bahkan jika Luo Tianxiang abadi. Aku tidak takut. Setelah Ye Xuan selesai, dia langsung menginjak Megatron,
yang telah menembus 7 karakter Luo Jinxian, dan meninggalkan Kaisar Agung Tianqin. Dia tidak tertarik pada pertempuran antara 3 negara. Namun, dia telah merusak keseimbangan 3 negara. Jika dia tidak membunuh pemuda dari dunia kuno, diperkirakan dia tidak akan berhenti. Kemarin, Suragos dan Megatron bergabung, nyaris tak mampu menyeret pemuda itu, tetapi hari ini Suragos dan Megatron sama-sama berhasil menerobos, dan berhasil menerobos 2 kali. Saya khawatir jika Suragos pecah, mereka bisa saling membunuh dalam sekejap. Hei, tuan rumah memicu cincin ketiga dari tugas acak berantai, membunuh Cang Kangceng dari negeri peri kuno, dan mendapatkan peri kuno. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah perintah sistem berbunyi. Cincin ketiga dari misi acak serial akhirnya ada di sini. Meskipun saya tidak tahu apa itu perintah abadi kuno, itu pasti berguna, atau tunggu sampai musuh melaporkannya. Pemuda itu meninggalkan jejak pada Ye Xuan, jadi dia sudah bergegas ke negara besar Tianqin, tepat saat Ye Xuan sendiri menyambutnya, dan segera mereka berdua bertemu lagi. Sanpin da Luo Jinxian, Cang Kangceng muda terkejut. Ketika dia melihat Ye Xuan kemarin, Ye Xuan hanyalah seorang Luo Jinxian besar. Bagaimana bisa hari terakhir, Ye Xuan tiba-tiba meningkatkan 2 alam dengan sia-sia? Anak itu bisa melarikan diri di bawah tanganku, dan kamu sedikit ahli. Cang Kangceng hanya berkata dengan dingin. Rencananya adalah untuk menangkap Ye Xuan, dan kemudian mencari jiwa, dan mendapatkan sarana yang digunakan Ye Xuan untuk menghancurkan kehampaan. Namun, saat ini, Ye Xuan tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, langsung memanggil hantu Sura. Jangan hancurkan jiwa, cengkeraman Huang Quan. Kekuatan kuat yang tak terlihat membungkus Cang Kang ini ke dalamnya, diikuti oleh serangan ganda oleh Huang Quanzi. Hei, tubuh pemuda itu langsung hancur, dan bahkan hati peri di dalam tubuh langsung hancur. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika sistem meminta suara, Ye Xuan dengan cepat menyapu masa lalu dan akan menerima orang-orang muda. Kemudian, Ye Xuan akan melahap semua harta di langit. Hei, tuan rumah menerobos Luo Jinxian bermerek 4 saat ini. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah 5 puncak Luo Jinxian. Hei, Megatron menerobos, saat ini adalah Luo Jinxian 8 karakter. Hei, Megatron menerobos, saat ini adalah Jiupin da Luo Jinxian. Hei, hantu Sura menerobos, saat ini adalah Luo Jinxian 8 karakter. Hei, hantu Sura menerobos, saat ini adalah Jiupin da Luo Jinxian. Hei, terobosan api guntur, saat ini adalah Luo Jinxian 7 karakter. Hei, terobosan api guntur, saat ini adalah Luo Jinxian 8 karakter. Alam, bahkan dengan arogan naik 2 tingkat. Hanya kali ini, keberuntungan Ye Xuan telah habis. Setelah dia mendengar nada berikutnya, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Hei, nilai sihir tuan rumah telah mencapai 60. Mendengar ini, alis Ye Xuan terangkat dan dia dengan cepat memeriksa nilai sihir ini. Alam ini berjalan terlalu cepat, dan nilai sihir akan naik liar. Jika mencapai 100, apakah itu akan terpesona? Ye Xuan terkejut. Terpesona, dan itu bukan pesona umum. Setelah nilai sihir mencapai 100, itu akan kehilangan kewarasannya dan tidak dapat dipulihkan. Sederhananya, Ye Xuan akan menjadi orang lain, digantikan oleh iblis pembunuh. Ini, kamu masih memilikinya. Tidak, sama sekali tidak bisa memasuki sihir. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Ketika dia memasuki nilai magis, dia akan memasuki sihir, dan dia sekarang telah mencapai 60. Jika dia ingin membuat terobosan berikutnya, dia mungkin mencapai 90. Apakah masih sepadan? Saat ini, dia dengan cepat memeriksa sistem melahap peri untuk melihat apakah ada sesuatu untuk mengurangi nilai sihir. Apa? Sedikit titik menelan, menurunkan nilai sihir 10 poin. Aku butuh 6 poin untuk menelan titik 60 poin. Ye Xuan ingin menangis tanpa air mata. Sekarang dia tidak memiliki titik untuk ditelan. Tentu saja, nilai sihir juga dapat dipulihkan. Dalam situasinya saat ini, setiap bulan akan mengurangi nilai sihir, yaitu, jika dia tidak meningkatkan, dia akan dapat kembali normal dalam waktu 5 tahun. Namun, selama 5 tahun, dia sangat dewasa. Oh, kamu juga dapat mencari hal-hal tertentu untuk mengurangi nilai sihir. Ye Xuan menghela napas lega. Kurangi nilai sihir,
Selain pemulihan waktu dan pembersihan dengan titik menelan, Anda juga dapat menemukan sesuatu untuk dipulihkan, misalnya, jantung teratai, bunga, dan sebagainya. Singkatnya, Yesuan tidak berani dengan mudah menaikkan ranah sekarang, dan ini agak membosankan. Namun, semuanya telah berakhir dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Hei, tuan rumah menyelesaikan cincin ketiga dari misi acak serial, menghadiahi Megatron untuk membuka bentuk kapal terbang. Sistem meminta, perahu terbang, bentuk. Pada saat ini, alis Yesuan terangkat. Dia sudah memiliki sistem kapal terbang. Bagaimana mungkin ada bentuk kapal terbang? Saat ini, dia dengan cepat memeriksa sistem kapal terbang dan menemukan bahwa Megatron telah menjadi sekoci penyelamatnya. Bentuk kapal terbang ini dapat memungkinkan Megatron memilih 3 rute serangan, pertahanan, atau kecepatan tingkat lanjut. Bentuk pedang terbang Megatron bagus, dan serangan serta kecepatannya bagus. Lebih baik membuat benteng bergerak dan mempertahankan pertahanan. Suan berkata diam-diam, saat ini, Yesuan akan membuat Megatron menjadi perahu terbang. Ini mirip dengan tampilan perahu terbang biasa. Untungnya, ini bisa diubah. Jangan melihatnya seperti ini. Sekarang, ranah 7 karakter Luo Jinxian milik Megatron, jika menjadi perahu terbang, pertahanannya sangat menakjubkan. Bahkan jika Luo Tianxian takut, dia tidak akan menyakitinya. Selama dia bersembunyi di dalam, keselamatan Yesuan sendiri akan dapat dijamin. Tentu saja, ini adalah pertahanan yang mengorbankan serangan dan kecepatan, jadi pertahanannya sangat kuat. Benar, peri kuno. Yesuan tiba-tiba teringat sebuah masalah, dan tugas acak serial memintanya untuk menemukan peri kuno. Karena benda-benda di cincin Qiankun diterima olehnya di ruang menelan, tatanan abadi kuno juga diperoleh oleh Yesuan secara default. Saat ini, Yesuan menemukannya. Aktifkan analisis sistem. Yesuan menatap peri kuno, dan melafalkan sebuah kalimat dalam hatinya. Ini adalah kemampuan baru untuk meningkatkan sistem Fagosit Super menjadi sistem Fagosit tingkat peri yang dapat menganalisis sesuatu dengan sistem tersebut. Sistem Fagosit Xian menganalisis tatanan peri kuno ini melalui mata Yesuan, dan kemudian mencapai beberapa kesimpulan. Peri kuno dan dunia peri luar bersama-sama dengan satu-satunya kunci. Melihat ini, Yesuan sedikit terkejut. Sederhananya, dengan peri kuno, Anda dapat memasuki dunia peri kuno, dan itu adalah satu-satunya kunci. Jika saya menutup pintu masuk ke dunia peri kuno, maka orang-orang di dunia peri kuno tidak diharapkan untuk datang ke dunia peri luar. Yesuan memikirkannya, negeri peri kuno ini, dia bisa pergi, tetapi prioritasnya adalah menemukan iblis kecil. Raja Iblis dunia campuran dikejar oleh Da Luo Jinxian pada hari yang sama. Dia memberitahu Yesuan bahwa dia bertemu di dunia iblis. Sekarang Yesuan merasakan bahwa posisi iblis campuran tidak jauh darinya. Dia pikir dia sudah kembali. Sebenarnya, Yesuan juga kembali ke tempat iblis kecil itu menghilang, tetapi tidak ada petunjuk, jadi dia ingin melihat apakah ada pintu masuk ke dunia iblis di antara 3 negara besar. Tidak peduli berapa banyak, mari kita pergi ke pintu masuk negeri dongeng kuno. Yesuan berpikir dalam hatinya dan segera berangkat. Ada peta pada pemuda itu, yang mencatat lokasi pintu masuk ke negeri dongeng kuno, jadi Yesuan dengan cepat menemukan masa lalu. Pintu masuknya adalah gerbang, dan peri kuno adalah kuncinya. Namun, saat ini pintunya terbuka. Yang abadi kuno adalah satu-satunya kunci untuk memasuki dunia peri kuno. Sekarang pintunya terbuka, apakah pemuda itu dilupakan? Yesuan bingung. Bagaimanapun, pintu masuk ke negeri dongeng kuno ditutup terlebih dahulu, sehingga Yesuan menjadi yang terkuat di negeri dongeng luar. Boom! Dengan suara keras, gerbang masuk dunia peri kuno ditutup, dan satu-satunya kunci ada di tangan Yesuan. Tatanan abadi kuno ini dianalisis oleh sistem fagositosis suci. Sistem mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya kunci, maka itu pasti unik. Kembali dan lihat, setelah menutup gerbang pintu masuk negeri dongeng kuno, Yesuan kembali ke istana negara kekuatan Tianqin melalui mata kehampaan. Pada saat ini, raja kerajaan negara Qin dan orang-orang lainnya masih berada di tengah kuil. Ketika hantu Sura muncul, napasnya yang kuat membuat semua orang merasa gemetar. Sekarang, pintu masuk ke negeri dongeng kuno telah ditutup olehku. Setelah Yesuan selesai, dia langsung menatap kepala negara kekuatan Tianqin. Dia berkata, aku memberimu cincin antusiasme. Selanjutnya, aku akan membunuh negara besar Haiyuan.
Itu masih milikmu. Ketika ini dikatakan, semua orang terkejut. Pintu masuk ke dunia peri kuno ditutup. Halo, apakah kamu akan menghancurkan negara besar Haiyuan? Tian Qin, pemimpin negara besar, bertanya dengan canggung. Ngomong-ngomong, tapi sebelum itu, aku ingin bertanya padamu, siapa yang punya berita tentang saluran iblis? Ye Xuan berkata, saluran iblis. Semua orang saling memandang. Di negara besar Tian Qin, belum ada saluran dunia iblis, tetapi negara besar King Hong pernah muncul sekali. Raja kekuatan Tian Qin jatuh pada Jenderal Liu Hengda. Negara besar King Hong memang memiliki jalur ajaib. Itu adalah pertempuran satu arah dunia iblis. Kemudian, Cina benar-benar tertutup, dan sekarang telah menghilang. Liu Heng menjelaskan, tidak bisa melewati sisi ini lagi. Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, karena dibuka secara sepihak di iblis. Liu Heng menggelengkan kepalanya. Karena Liu Heng telah dikendalikan oleh Ye Xuan, kata-katanya 100% dapat dipercaya. Tentu saja, kecuali Liu Heng sendiri tidak tahu. Kalau begitu, aku akan menghancurkan kekuatan Haiyuan untukmu terlebih dahulu. Setelah Ye Xuan selesai, dia melepaskan diri dari kehampaan lagi, meninggalkan sekelompok orang yang salah. Kekuatan besar Haiyuan, kerajaan besar Tian Qin, dan negara besar King Hong, ketiga kekuatan besar itu telah bertempur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang mereka mengatakan bahwa mereka telah dihancurkan, yang membuat mereka tidak dapat kembali kepada Tuhan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Ye Xuan telah datang untuk melihat tempat di mana jenderal kekuatan besar Haiyuan berada, dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Megatron dari level Luo Jinxian 7 karakter, berubah menjadi bentuk pedang terbang, kecepatannya sudah lebih dari pemuda Luo Jinxian 9 karakter. 2 hari kemudian, dia langsung menyerbu negara besar Haiyuan, dan kemudian memaksa ibu kota kekaisaran. Dia sudah menjadi Luo Jinxian 5 karakter, dan kepala Haiyuan juga merupakan Luo Jinxian 5 karakter, jadi Ye Xuan langsung mengendalikan pihak lain. Kemudian, seluruh keluarga kerajaan dikikis oleh Ye Xuan. Namun, hal-hal ini tidak layak disebutkan untuk Ye Xuan sekarang. Bagaimanapun, bahkan 1% dari kaum muda tidak diizinkan untuk membunyikan lonceng. Para penguasa kerajaan kekuatan Haiyuan semuanya dipaksa untuk menerima ruang penanaman oleh Ye Xuan, jadi seluruh pembangkit tenaga listrik Haiyuan padam, dan kemudian Ye Xuan membuka kekosongan. Di masa depan, hanya akan ada 2 negara besar, King Hong dan Tian Qin. Aku sudah mencari tempat di mana iblis kecil itu menghilang, tetapi tidak ada yang ditemukan. Tampaknya hilangnya dia seharusnya menjadi caranya sendiri. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Ada juga perintah membunuh kematian pada Raja Campuran, tetapi dia jauh dari Ye Xuan. Induksinya hampir lemah, jadi dia harus menggunakan teknik rahasia untuk kembali ke dunia iblis. Sepertinya hanya memasuki dunia peri kuno. Ye Xuan menghela nafas. Negeri peri luar dan negeri peri kuno sebenarnya terbungkus dalam matriks, dan negeri peri luar terbungkus. Itu adalah kekuatan yang disebut Xuan Tianzong. Di antara kekuatan-kekuatan ini, ada 3 faksi, yang sesuai dengan negara besar King Hong, negara besar Tian Qin, dan negara besar Haiyuan. Singkatnya, ketiga faksi ini terkadang digunakan untuk bertaruh, seperti negara besar King Hong dan negara besar Haiyuan, pihak mana yang akan menang, Del. Tunggu, meskipun sistem mengatakan bahwa abadi kuno adalah satu-satunya kunci untuk masuk ke negeri peri kuno, itu tidak mengatakan bahwa orang lain harus masuk melalui pintu masuk negeri peri kuno. Bagaimanapun, susunannya diatur oleh mereka, dan mereka memiliki metode lain untuk masuk. Memikirkan hal ini, Ye Xuan sangat berhati-hati. Megatron, kau pergilah untuk membuka pintu dan mencoba. Ye Xuan menyerahkan perintah abadi kuno kepada Megatron, yang membuka pintu. Gerbang lorong peri kuno ditutup. Mungkin Xuan Tianzong akan meragukannya, jadi berhati-hatilah, Boom. Megatron berubah menjadi wujud manusia, dan menempatkan peri kuno di pintu. Saat berikutnya, gerbang negeri dongeng kuno terbuka lagi. Kemudian, Megatron dengan cepat menyapu masuk dan menjelajahinya di dekatnya, dan tidak menemukan apapun. Bagus, Ye Xuan menghela napas lega, dan kemudian langsung melalui mata kehampaan, datang ke Megatron. Boom, dengan suara teredam, gerbang negeri dongeng kuno ditutup lagi. Pemuda itu adalah murid Xuan Tianzong, tetapi kebencian ini telah dilaporkan. Namun, saya masih pergi ke Xuan Tianzong untuk melihatnya. Mata Ye Xuan tertuju pada negeri dongeng kuno.
Faktanya, negeri dongeng kuno adalah negeri dongeng yang sebenarnya. Negeri dongeng luar hanyalah tempat kecil. Xuan Tianzong ini, yang memiliki guru Luo Tianxiangxian, tidak lemah, jadi Ye Xuan harus berhati-hati. Meskipun pemuda itu mati di tangannya, Ye Xuan tidak dapat mencari jiwa pemuda itu karena masalah alam, jadi dia tidak tahu banyak tentang Xuan Tianzong. Sekarang nilai sihirku 60 poin. Jika aku menggunakan waktu untuk pulih, aku hanya bisa pulih sedikit setiap bulan, dan aku tidak punya poin menelan. Aku hanya bisa menemukan harta karun Tiandi tertentu untuk dipulihkan. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, menginjak Xuan Tianzong dari Megatron. Xuan Tianzong, di dunia peri kuno juga, tidak masuk, tetapi dia memiliki master level Luo Tianxiangxian, jadi Ye Xuan harus memperhatikan. 3 hari kemudian, Ye Xuan, yang menginjak Tian Feijian, akhirnya tiba di kaki Xuan Tianzongshan. Yah, ranah muridnya tidak terlalu tinggi, tetapi bisa dikendalikan. Ye Xuan berpikir, dia sekarang adalah Luo Jinxian 5 karakter, mirip dengan murid-murid asing Xuan Tianzong. Saat ini, dia mengendalikan beberapa murid asing dari level Luo Jinxian 5 karakter dari jarak jauh, dan kemudian berubah menjadi salah satu dari mereka. Dengan cara ini, Ye Xuan memasuki Xuan Tianzong. Melalui pencarian jiwa seorang murid, dia juga mempelajari kontradiksi internal Xuan Tianzong ini. Ada 3 urat nadi di Xuan Tianzong Li, yang dipimpin oleh penguasa, para tetua dari para tetua, dan para tetua penegak hukum. Mereka berhubungan dengan kekuatan King Hong, kekuatan Tianqin, dan kekuatan Haiyuan. Hubungan antara ketiga urat nadi ini tidak terlalu baik. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua tuan dan para tetua dari para tetua masih cukup baik. Oleh karena itu, negara besar King Hong dan negara besar Tianqin di negeri dongeng luar siap untuk berciuman. Dengan kata lain, para tetua penegak hukum Xuan Tianzong sedang ditekan bersama-sama. Bagaimanapun, kekuatan para tetua penegak hukum terlalu besar. Jika ada kesempatan, mereka bahkan dapat menyingkirkan penguasa. Murid luar yang dikendalikan oleh Ye Xuan berada di bawah komando para tetua penegak hukum, tetapi Ye Xuan tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan semacam ini. Yang ingin dia lakukan adalah menemukan harta karun Tiancai yang dapat mengurangi nilai iblis. Pada titik ini, dia telah memasuki apotek pemurnian Xuan Tianzong untuk melihat apakah dia dapat menemukan harta karun yang dia butuhkan. Namun, dia melihat daftar di semua aula pemurnian, hanya menemukan satu, hanya mengurangi nilai sihir, dan juga menghabiskan banyak uang. Ini tragedi. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam hatinya. Tidak mungkin, siapa yang menjadikannya peri, kurang dari setahun, dari yang abadi hingga Luo Jinxian yang hebat, kecepatan terobosan ini bahkan sistem fagositosis peri tidak dapat bertahan. Namun, saat ini, di luar pintu apotek pemurnian, tiba-tiba ada Luo Jinxian berkarakter 8 yang masuk. Saudara ini, saya telah menyelesaikan misi berburu untuk menerima hadiah. Ini adalah murid dalam. Dia langsung menuju ke konter dan menggulung kulit domba ke murid pengelola apotek pemurnian. Adik laki-laki sangat hebat sehingga dia bisa menyelesaikan tugas ini. Aku akan pergi dan memberimu hadiah. Ketika diaken apotek pemurnian selesai, dia segera pergi, dan segera dia kembali dengan sepotong harta surgawi. Setelah Ye Xuan melihat harta karun surgawi ini, matanya hampir lurus. Teratai suci hati bersih. Ye Xuan mengernyit, teratai suci hati bersih ini, persis seperti yang dia cari sekarang, dapat sepenuhnya mengurangi nilai sihir 5 poin. Ternyata barang-barang di daftar apotek pemurnian tidak semuanya, dan beberapa digunakan sebagai hadiah untuk tugas. Secara kebetulan, biarkan Ye Xuan bertemu. 8 puncak Luo Jinxian, bahkan Megatron mungkin bisa membunuh, tetapi di sini di Xuan Tianzong, aku merasa jauh lebih kuat daripada pemuda itu, atau berhati-hatilah. Ye Xuan menatap Luo Jinxian 8 karakter, dan hatinya merencanakan bagaimana membawanya keluar dari Xuan Tianzong, dan kemudian meraih hati teratai suci. Tepat ketika Ye Xuan terkejut, siapa yang tahu bahwa Luo Jinxian yang berkarakter 8 tiba-tiba menoleh dan menatapnya, lalu dia berkata, "Hei, sepupu, apakah kamu di sini juga?" Setelah mendengar ini, tubuh Ye Xuan bergetar dan berbalik untuk melihatnya. Dia menemukan bahwa murid dalam yang menerima hati bersih. Seng Lian sedang mengawasinya. Wajah Ye Xuan saat ini adalah murid asing dari Luo Jinxian yang berkarakter 5.
Dia tidak menyangka bahwa identitasnya yang disamarkan ternyata adalah sepupu dari murid dalam ini. Dia dengan cepat mencari ingatan dan menemukan bahwa dia benar-benar mengenal orang ini. Ini menyenangkan. Selamat kepada sepupuku, Yesuan berkata sambil tersenyum. Sepupu, kau harus berkultivasi dengan baik, dan setelah 10.000 tahun lagi, kau mungkin akan menjadi murid dalam. Murid dalam itu berkata dengan berat hati. Beranikan diri. Setelah Yesuan selesai, ia tiba-tiba bersuara kepada murid dalam itu, Sepupu, aku punya rahasia, aku ingin memberitahumu. Oh, rahasia apa? Melihat suara Yesuan, mata murid dalam itu berbinar. Masih belum bilang, sepupu lebih baik ikut denganku saja. Yesuan berpura-pura misterius. Kemana sepupu akan membawaku? Murid dalam itu tidak curiga. Bagaimanapun, sepupunya, putra bibinya, memiliki hubungan yang baik. Sepupu, kau tahu saat kau pergi, kau mungkin bisa bergegas ke Jiu Pindaluo Jinxian. Yesuan sekali lagi menjual guan. Jiu Pindaluo Jinxian. Setelah mendengar ini, murid dalam itu gemetar dan buru-buru meraih Yesuan untuk meninggalkan aula pemurnian, dan kemudian mengorbankan pedang terbang untuk meninggalkan Xuan Tianzong. Yesuan dan murid dalam mengambil pedang terbang bersama-sama. Dia berdiri di belakang sisi lain dan mulutnya sedikit miring. Jantung teratai, itu milikku. Di bawah bimbingan Yesuan, murid dalam dari 8 karakter Luo Jinxian terbang ke arah utara selama 1 jam. Sepupu, apa yang kamu bicarakan? Katakan padaku, aku tidak sabar. Murid dalam ini bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimanapun juga, semuanya terkait dengan kultivasinya. Ini pasti sebuah petualangan. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Mulut Yesuan canggung dan berkata, sebenarnya, aku bukan sepupumu. Kata-kata ini baru saja keluar, Yesuan langsung mengorbankan pedang gempa, dan kemudian menghancurkan pedang, langsung memotong kepala murid dalam ini. Abadi, yang terpenting adalah hati peri, selama hati peri tidak rusak, itu tidak akan mati. Seorang kepala di distrik itu masih bukan apa-apa. Sepupu, apa yang kamu bicarakan? Kepala murid dalam yang melayang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan aneh. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, cincin Qiangkun miliknya telah jatuh ke tangan Yesuan. Tidak hanya itu, dia juga meletakkan satu tangan lagi di dadanya, dan dia menangkap jantung peri miliknya dengan akurat. Menyerahlah untuk melawan, atau jantungmu berikutnya akan hancur. Yesuan mengingatkanku dengan sungguh-sungguh. Murid batin itu merasa bahwa jantung peri miliknya terjepit dan mengerahkan kekuatan. Jika tidak, dia mungkin akan langsung jatuh. Namun, dia tidak tahu apa artinya menyerah melawan di dalam diri Yesuan. Saat berikutnya, dia akan mengerti. Dalam perjalanan, Yesuan sebenarnya diam-diam menggunakan orang ini untuk menelan paksa. Awalnya, dia menambahkan 18 poin keberuntungan. Tingkat keberhasilan menelan paksa seharusnya cukup baik, tetapi kali ini gagal. Namun, ketika ada nasib buruk, Yesuan dapat mengerti. Oleh karena itu, dia menggunakan metode normal untuk membuat orang tersebut menanam ruang. Lihatlah kamu sebagai sepupu dari orang yang menyamar, dan kirimkan aku hati yang bersih, aku akan mengampunimu seumur hidup. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum dan langsung melemparkan orang itu ke sudut ruang penanaman. Hei, tuan rumah telah menelan jaring teratai suci, dan nilai sihirnya berkurang 5. Menambahkan bagian atas untuk menurunkan poin, nilai sihir Yesuan telah turun menjadi 54 poin, dan jika Anda berusaha lebih keras, Anda dapat turun menjadi kurang dari setengahnya. Namun, yang harus dikatakan di sini adalah bahwa harta alam yang diperlukan untuk memasuki nilai sihir terkait dengan level alam saat ini. Jika Yesuan sekarang adalah Liu Pindaluo Jinxian, Tiandi di bawah yang diperlukan pasti lebih berharga daripada sekarang. Bagaimanapun, dia sekarang hanya Luo Jinxian produk 5. Pertama-tama kurangi nilai sihir menjadi di bawah 50 poin, lalu pertimbangkan untuk meningkatkan. Yesuan berpikir lagi, kalau tidak, dia tidak nyaman dengan peningkatan itu, dan barang-barangnya saat ini tidak cukup baginya untuk menerobos. Kemudian, Yesuan menginjak pedang terbang dan kembali ke Xuan Tianzong. Kemudian dia menemukan kediaman murid dalam dan menggeledahnya lagi, tetapi tetap tidak bisa membiarkannya menerobos. Namun, dia menemukan hal yang menarik di cincin tersembunyi itu. Apakah ada komentar tentang saluran iblis? Dan, apakah ada banyak informasi?
Mata Yesuan berbinar. Dia tidak mengerti seorang murid dalam. Mengapa dia tertarik pada saluran iblis? Tidak mungkin, Xuan Tianzong ingin melewati lorong ke dunia iblis, lalu bertempur. Sepertinya dia bersenang-senang. Tujuannya, bukan untuk menemukan pintu masuk lorong ajaib, lalu pergi ke dunia iblis. Pada saat ini, dia teringat hal lain. Saluran iblis tidak begitu mudah untuk dilalui. Waktu yang dibutuhkan setidaknya dihitung dalam hitungan tahun. Mungkin masih 100 tahun atau bahkan 1000 tahun. Anda tahu, waktu bukanlah masalah besar bagi para abadi. Sepertinya masih perlu untuk menyelidiki dengan jelas, dan tidak mungkin untuk mempercepat saluran iblis untuk membuka saluran iblis. Yesuan berpikir dalam hatinya. Sistem fagosit tingkat aroma, tetapi ada banyak kegunaan, dapat memperbaiki susunan transmisi apa, dan mempercepat pembukaan saluran dunia iblis, mungkin juga baik-baik saja. Namun, masalahnya datang lagi. Dia sekarang adalah murid asing. Bagaimana cara menyelidikinya? Namun, saat dia terkejut, langit tiba-tiba menyapu sekelompok sosok. Kelompok orang ini, semuanya berpakaian hitam, dan kuat, bahkan melampaui Daluo Jinxian, mencapai Luo Tian Sangxian. Ketika mereka mulai bernapas, seluruh Xuan Tianzong berosilasi. Para penghancur iblis semuanya adalah iblis. Tidak, iblis datang. Semua orang cepat. Semua murid Xuan Tianzong merasakan napas iblis pada si ahli sihir. Pada saat yang sama, para petinggi Xuan Tianzong juga dengan cepat menyapu. Xuan Tianzong benar, hari ini adalah hari kehancuranmu, bunuh. Salah satu dari kelompok kultivator berteriak dan menghantam badai. Tidak seorang pun akan mengira bahwa kelompok iblis ini akan datang dan mengatakan pembunuhan dan pembunuhan. Pada saat yang sama, di satu tempat Xuan Tianzong, 3 tetua Xuan Tianzong saling memandang. Para tetua eksekutif, apa yang terjadi di sini, belum lagi mereka akan menyerang setelah 3 hari. Seorang tetua, menatap lelaki tua berambut putih di tengah. Tidak, ini bukan kelompok penyihir di Gunung Manusia Hitam. Lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Oh, itu tempatnya, bagaimana mereka bisa menyerang Xuan Tianzong? Karena kepalanya juga peri surgawi bercabang 5, biarkan penguasa dan para tetua menyelesaikan masalah, kami tidak peduli. Jika mereka terluka dalam pertempuran ini, maka tindakan kami akan lebih mudah setelah 3 hari. Sudut mulutnya sedikit miring. Jika demikian, maka kita akan segera mundur, jangan sampai kita mengatakan bahwa kita tidak akan menembak. Para kultivator Xuan Tianzong yang menyerang, totalnya lebih dari 10 orang, yang terlemah adalah San Pin Luo Tian Sangxian. Kekuatan ini tidak lemah. Selain itu, kekuatan fisik kultivator itu kuat, dan dalam kasus level yang sama, itu sedikit lebih kuat daripada kultivator. Oleh karena itu, Sekte Kaisar, Xuan Tianzong dan para tetua tidak akan mampu memecahkan kelompok iblis ini. Keberanian yang besar, berani menyerang Xuan Tianzongku, menderita kematian. Minuman keras datang, pusat Xuan Tianzong menghancurkan beberapa master yang tidak lemah, dan langsung bermain melawan kelompok iblis ini. Sebagai murid asing, Yesuan melihat pertempuran di langit, berpikir dalam hatinya. Itu tidak terlihat begitu kuat. Jika Suragos dan Megatron bergandengan tangan, itu seharusnya bisa menghadapinya. Jika kamu bisa mendapatkan mayat, kamu mungkin bisa mengurangi nilai pesonaku. Lalu aku akan memperbaiki hantu dan Megatron. Kalian berdua bisa melangkah ke surga. Yesuan memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk menunggu dan melihat situasinya. Orang tidak harus dibunuh oleh mereka, tetapi tubuh harus diperoleh. Di sisi penyihir, Luo Tianxian 5 karakter, 2 Luo Tianxian 4 lantai, sisanya adalah 3 Pin Luo Tianxian. Kelompok orang ini telah menyapu banyak kekuatan di sekitar sini. Sekarang mereka telah datang ke Xuan Tianzong, tetapi mereka belum mengira bahwa ada beberapa Master Xuan Tianzong. Penguasa Xuan Tianzong dan para tetua dari para tetua semuanya adalah 5 makhluk surgawi suci. Ada juga 4 makhluk surgawi, dan ada lebih dari 20 makhluk surgawi. Jelas, pembela itu lemah. Keberanian besar, berani menemukan masalah Tianzong misteriusku, temukan kematian. Sangxian dari Xuan Tianzong berteriak, dan pedang terbang yang dikendalikannya langsung berubah menjadi pita, lalu menusuk ke dada seorang kultivator dan menembus sihirnya. Kesempatan bagus. Setelah melihat pemandangan ini, mata Yesuan cerah, dan hantu Sura dan Megatron langsung dilepaskan.
Bahkan pohon-pohon 8 emas Luo Jinxian juga sama. Dalam sekejap, 3 orang muncul di dekat tubuh Kowloon Benlei Flash. Pohon itu langsung melesat ke sisi tubuh, dan kemudian mengambil cincin itu. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat menerimanya di ruang penanaman. Adegan ini terjadi dengan cepat, dan bahkan para pembunuh tidak bereaksi.